Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih, Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jumpa lagi nih kita di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, program ini sudah dari bulan puasa ya, sebelumnya sedikit. Nah, ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan ya. Alhamdulillah sudah berlangsung, dan program ini tentunya diasuh oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Acara ini juga sudah dirilai oleh radio anggota RTVC. Apa aja? Kita bacakan ya. Pertama, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Dai Tengaran, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Albina AM Bekasi. Nah, itu dia daftar radio yang merelay langsung acara ini ya. Baiklah, alhamdulillah pemirsa, sepertinya Ustadz juga sudah bergabung ya, sudah terhubung di acara ini. Mari kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustadz? Solo, gimana Solo? Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya, Ustadz. Ya, ya, Ustadz. Menjelang ini, Ustadz, menjelang Idul Kurban ini, Ustadz. Ya, kan tinggal menghitung hari lagi nih, Ustadz ya. Mulai puasa Zulhijjah ya, Ustadz ya, tanggal 1 Zulhijjah. insyaallah. Ya, insya Allah ya, Ustadz, seperti itu ya, Ustadz. Nah, mau nasihat kami, Ustadz, agar kami tuh saya terutama dan anggota keluarga juga pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio tuh semangatnya tuh sama dengan ketika menjalani Lebaran. Dan kadang-kadang ya tahu sih fadilahnya, tapi Zulhijjah gitu. Kadang-kadang suka diincarnya cuman yang 2 terakhir menjelang pemotongan hewan aja tuh baru puasa. Gimana tuh biar mau punya motivasi tinggi untuk dari mulai tanggal 1 gitu. Monggo Ustaz nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Barakallahu fiik Pak Pongki Ya, atas sama-sama Ustaz. pertanyaannya ya. Wafik barakallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara rahmatnya, kasih sayangnya adalah membukakan bagi kita pintu-pintu ibadah. Pintu-pintu ibadah. Jadi bagi yang tidak terlalu kuat untuk melakukan salah satu jenis ibadah sunnah, masih terbuka baginya ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ada kalanya seseorang itu kalau masalah puasa sunnah, dia akan merasa lemas, loyo, nggak semangat. Ya. Betul Ustaz, betul. Orang-orang seperti ini, dia bisa mengambil yang minimalis aja. Minimalis. Maksudnya minimalis itu artinya kadar minimal puasa sunnah. Kadar minimal Dalam puasa satu sunnah. bulan, dalam 1 bulan itu kadar minimal puasa sunnah 3 hari. Terserah mau di awal semuanya 1, 2, 3 ya, atau 10 pertama, atau di tengah-tengah 13, 14, 15, atau di akhir. Yang jelas selama si bulan Hijriah belum selesai, tersisa 3 hari atau diambil 3 hari dari bulan Hijriah, maka dia akan mendapatkan fadilah puasa 3 hari yang setara dengan puasa sebulan suntuk. Sebulan Ya, suntuk. karena satu 3 hari ya. kebaikan diganjar oleh Allah dengan 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka baginya 10 kali pahalanya. Kalau 3 hari kan berarti 30 hari alias 1 bulan. Iya, itu minimalis ya, Ustaz ya. Itu minimalisnya Minimalis, begitu. ya. Lebih bagus dari itu puasa Senin Kemis. Senin Kamis. Berarti kan dia puasa kira-kira 8 hari atau 9 hari dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Maksimalnya puasa Daud. Maka dia akan puasa 14 atau 15 hari dalam 1 bulan. Masya Allah, super tuh. Masya Allah. Nah, jadi kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
Ya. Mas Pongki Ya. atau yang lain, pemirsa di rumah, untuk ibadah puasa dari tanggal 1 Ya. sampai tanggal 9 Sampai tanggal itu 9. terasa berat. Iya, apalagi kegiatan mungkin kerjaan ya Ustaz ya. Nah, Nah. maka ambil 3 hari aja. 3 hari aja, ya. 3 hari aja. Ya. Lebih afdol memang 3 harinya itu di 9 hari pertama, karena kan tanggal 10 kita nggak boleh puasa. Iya, Ya, jadi kita nggak bilang 10 hari, tapi 9 hari 7, pertama. 8, 9 Ustaz ya? 7, 8, Boleh 9 ya? 1, 5, 9 Oh, boleh, 1, 2, oh. 9 boleh. Ya, tak kira harus urut. Enggak ya Oh, ternyata. Oh, alhamdulillah, bisa selang-selang ya, puasa enggak, sampai menuju tanggal 9. Oh, Kalau gitu nggak ya, bisa ya. juga, Iya. karena satu dan lain hal, Iya. tanggal 9-nya aja. 1 hari itu ya. Satu Ustaz, hari. ya, Masya Allah. Ntar ya. sisanya setelah tanggal 13. Sebentar. Tanggal 10, 11, 12, 13, 14, hari Kan nggak ke-14. boleh, iya. 14 kan ya? 10 sampai 14, 10 sampai 13 kan kita nggak boleh puasa. Iya, 10, 11, 10 12, 13. jelas, Iya. Idul Adha. Hari Tasyrik juga nggak boleh. Organisasi juga nggak boleh. Nah, jadi kita ambil tanggal 9 dan 9 setelah tanggal 13. Sampai kapan? Bebas itu Ya, yang sampai lewat itu. sampai bulan Dzulhijjah. Dzulhijjahnya habis. Oh, Masya Allah. Kalau 29 hari ya maksimal tanggal 29, kalau 30 hari ya maksimal tanggal 30. Tapi saran ana jangan ngambil yang tanggal 30 karena kita nggak tahu umur bulannya berapa. Oh, Usahakan gitu. tanggal 29 udah selesai. Oh gitu, Masya Allah, ya. Wah iya ya ini, wah bener-bener. Kami kira saya ada. Saya kira itu hanya utamanya di menjelang potong 9 hari gitu. Setelahnya tuh nggak ada fadialahnya. Saya kira. Enggak, kita berdasarkan hadis yang sifatnya umum. Ya. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Ya. mengatakan ausani khalili bi thalathin la ada'uhunna ma hayyitu. Iya. Ya. Kekasihku maksudnya Rasulullah SAW Ya. berpesan 3 hal kepadaku. Aku tidak akan tinggalkan ketiga hal ini seumur hidup, kata Abu Hurairah. Ya. An utira qabla an anam. Salat witir sebelum aku tidur. Kemudian wa an asuma thalathata ayyamin min kulli syahr. Aku puasa agar aku puasa 3 hari Dalam setiap bulannya. Iya. Wa an usallid duha, dan salat duha. Jadi perintah untuk puasa 3 hari setiap bulan ini berlaku sepanjang tahun, di luar bulan Ramadan tentunya ya. Iya. Jadi kalau memang kita nggak mampu puasa 9 hari full, nggak ada masalah. Paling tidak puasa Arafah, gitu. Karena Iya, memang nggak sama satu orang dengan lain orang, nggak sama. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang sangat terkenal. Beliau mencukupkan dengan puasa 3 hari setiap bulan, karena beliau merasa lemas kalau berpuasa, sehingga lemasnya beliau ini akan menghalangi beliau dari amalan yang lebih afdol seperti mengajarkan ilmu atau sholat sunnah. Ya. Iya. Sholat, jenis ibadah sholat itu lebih afdol daripada jenis ibadah puasa. Kalau dia tidak puasa, dia bisa menjaga sholat rawatibnya, dia bisa sholat duha, dia bisa sholat qiyamul lail. Qiyamul lail nggak ada masalah ya, karena kan Iya. sudah yang siang hari nih maksudnya ya. Iya. Dia lebih semangat untuk itu, maka lebih afdol baginya tidak puasa sunnah, tapi dia bisa memaksimalkan sholat-sholat sunnahnya di samping Rawatib, wajibnya. Nah, Oh, Masya Allah. Oh iya. itu. Jadi jenis ibadah sholat itu lebih afdol daripada jenis ibadah saum. Oh iya. Tapi kalau dia mampu dua-duanya, ya itu lebih afdol lagi. Iya. Jadi masing-masing orang ini punya Beda-beda. bisa di custom lah. Custom Ustaz bisa di aja. custom. Iya. Ya, baiklah. Itu 3 hari dalam 1 bulan tuh tanggal 13, 14, 15, 13, 14, 15 Hijriah, bulan Hijriah atau Selain Dzul Hijjah ya, 13 kita nggak boleh puasa masalahnya. Dzul Hijjah kita nggak boleh puasa Iya. tanggal 13. Oh iya betul. Ya bulan lain Hijriah yang 13, 14, 15 itu maksudnya kan ya. Ayamul Bid ya. Jadi begini, itu Ayyamul Bid adalah salah satu opsi untuk puasa 3 hari. Bukan harus tanggal segitu. Banyak orang salah paham masalah ini. Itu dia, Masya Allah. Ustaz. Puasa 3 hari itu umum. Mau tanggal 1, tanggal 11, tanggal 20, mau 13, 14, 15,
Dia mau Masya Allah, Ustaz. dikumpulin di awal, di tengah, di akhir, diputar-putar. betapa Nggak ada bodohnya masalah. saya ini. Ya. Kami baru tahu, saya baru tahu. Tuh operator juga baru tanya, aduh saya kesenyum-senyum, senang dia. Jadi begitu, Ustaz. Jadi tidak harus tanggal 13, 14, 15. Enggak. Tapi yakin, Ustaz, fadilahnya sama dengan 13, 14, 15? Sama, insya Allah sama. Jazakumullah khair, Insya Allah. Ustaz. Masya Allah, itu enak sekali, ringan sekali, insya Allah. Masya Allah. Waduh, ampun, astagfirullah. Ya baiklah, Ustaz, kita mulai, Ustaz, ya. Pertanyaan pertama melalui ini sosial media ini, Ustaz, boleh ya, Ustaz, ya? Ayo. Baiklah, ini Boleh. dari Yuda Rismawan, panggilannya Yuda, seorang pelajar atau mahasiswa di Jawa Barat. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, ini saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Hukum asal musik itu apa? Lalu apakah benar Imam Ghazali membolehkan musik dengan syarat musik itu yang baik atau mengingatkan kita kepada Allah dan tidak melalaikan katanya. Lalu apa nas Al-Qur'an dan hadis jika musik itu memang haram? Atau juga nas Al-Quran atau hadis yang membuat Al-Ghazali itu membolehkan musik itu. Mohon ini pencerahannya, Ustaz. baik, barakallahu fiik. Jawabannya Yuda musik Rismawan. haram. Nah, Haram. musik haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Malik Al-Asy'ari kalau nggak salah, atau Abu Amir Al-Asy'ari, anak-anak lupa nama sahabatnya itu siapa. Sayakununa min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Al-hadis. Akan ada di umatku sekelompok orang yang menghalalkan satu, khamr, al-hamra, al-hira. Al-hira itu perzinaan. Hira itu adalah istilah lain dari, mohon maaf, kemaluan wanita. Artinya menghalalkan zina. Iya. Wal khamra, dan khamr minuman keras yang memabukkan. Wal harira, sutra, tentunya ini bagi laki-laki karena sutra itu dilarang untuk laki-laki. Untuk laki-laki aja. Kecuali laki-laki yang punya penyakit gatal yang tidak akan bisa hilang kecuali kalau dia pakai sutra. Wah, ada itu, Ustaz, begitu? Ada pengecualian, ada. Nabi memberi pengecualian kepada 2 orang sahabatnya, seingat anak. Ala kulli hal. Dan yang keempat adalah al-ma'azif. Al-ma'azif itu adalah suara alat musik. Alat musik. Nah, Kalau suara vokalnya? kenapa? Itu alat vokalnya musiknya. diambil, vokalnya dari tafsiran Ibnu Mas'ud terhadap surat Ar-Rum, ya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ya. Ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadith. Lahwal hadith itu ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud setelah beliau bersumpah 10 kali. Wallahi, 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 innahul ghina. Itu adalah nyanyian. Oh, ya Allah. Lahwal hadith itu terjemahannya perkataan yang tidak berguna. Iya, sia-sia. Liyudillan nasa bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia. Oh, gitu, Ustaz. Tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa. Dan menjadikannya sebagai olok-olokan saja. Intinya, ulaika lahum adzabun muhin. Mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, kalau seorang sahabat yang sangat senior dalam ilmu tafsir, bahkan beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau a'lamu anna ahadan a'lama bi kitabillahi minni tudrabu ilaihi akbadul ibil la ataitu." Seandainya aku tahu ada seseorang yang lebih alim terhadap kitabullah melebihi aku, dan aku masih bisa mendatanginya dengan mengendarai unta, aku akan datangi, aku akan belajar dengannya. Waduh, Masya Allah. Ini bukan beliau berbangga, tapi beliau menjelaskan kapasitas ilmu beliau.
Beliau tuh belajar 70 surat langsung dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi ini mufassir top, ya, bukan sembarangan, dan beliau bersumpah sampai 10 kali itu adalah nyanyian. Jadi nyanyiannya berdasarkan penafsiran Ibnu Mas'ud, musiknya berdasarkan hadisnya Al-Bukhari. Tadi disebutkan Imam Al-Ghazali, saya tidak tahu apakah Al-Ghazali menghalalkan musik ataukah tidak. Ya. Ala kulli hal, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti ucapan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau selain kesepakatan para sahabat beliau. Ya. Al-Ghazali jelas bukan termasuk para sahabat. Bukan termasuk Beliau, sahabat. Ya. beliau hanyalah salah satu dari sekian puluh ribu ulama yang ada di tubuh umat ini. Ya, artinya tidak mungkin. Artinya satu dari sekian puluh ribu ulama. Ulama kita kan banyak sekali. Banyak, gitu. betul. Ustaz. Banyak di antara mereka yang jauh lebih alim, jauh lebih soleh, jauh lebih bertakwa daripada Al-Ghazali. Iya. Rahimahullah. Atas alasan apa pendapat beliau ini, seandainya betul beliau berpendapat seperti itu ya, Iya. saya tidak tahu atas dasar apa harus diistimewakan. Harus diikuti gitu ya. Ya, Ustaz. harus diikuti. Dasarnya apa? Padahal hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Iya, Masya Allah. Kalau ditanya dalilnya apa, saya tidak tahu dalilnya Al-Ghazali apa. Iya. Saya tidak tahu dalilnya apa. Iya. La adri. Kemudian tadi disebutkan nas dari Al-Quran dan dari Sunnah. Nah, Perlu iya, dikoreksi ya, artinya dalil itu tidak hanya nas. Salah seandainya seseorang untuk mengetahui hukum suatu masalah dia mintanya nas. Nas itu kalau kita maknai sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu usul fikih, nas itu artinya dalil yang tegas dan gamblang yang tidak bisa ditafsir-tafsirkan. Oh, yang letterlek deh, Ustaz. Letterlek, yang sharih, yang artinya jelas banget, nggak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Itu namanya nas. Ya, qul huwallahu ahad. Oh, qul huwallahu iya. ahad. Oh, itu dia, ya, Ustaz, betul. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah. Itu Allah nas. satu nggak bisa ditafsirkan lagi, satu ya satu, udah, tunggal, satu, esa, iya, tunggal. tidak beranak, tidak melahirkan, Iya. tidak pula dilahirkan, Iya. tidak ada yang serupa dengannya. Ah, itu nas. Itu Nas. nas. Gitu loh. Oh, ya. Nah, kalau mintanya harus nas seperti itu, bahaya. Dia akan terseret kepada banyak sekali masalah karena banyak hukum-hukum syariat itu dalilnya tidak bersifat nas seperti itu. Oh, jadi nas itu sifat ya? Nas itu sifat karakter dalil. Karakter Artinya tidak dalil, ada ya. tafsiran lain gitu loh. Oh, Masya Allah. Contoh Ustaz, lihat. Rasulullah SAW melarang seseorang kencing di air tergenang. Iya, betul. Yang disebut apa? Kencing di air tergenang. Di Nasnya memang bicara tentang kencing. Iya, La kencing. yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu minhu. Jangan sekali-kali orang kencing di air tergenang kemudian dia mandi pakai air itu yang sudah dia kencing itu. Nah, ini nas, larangan kencing di air tergenang. Boleh gak difahami? Kan yang dilarang kencing. BO nggak dilarang, BAB nggak dilarang. Boleh nggak kayak gitu? Ini kalau dia terlalu berpegang dengan nas, itu nanti kan nggak ada yang melarang kita BAB misalnya seseorang membuang darah haid di tempat yang tergenang, hadisnya kan nggak melarang itu. Nah ini repot. Atau misalnya daging anjing, ada nggak nas yang melarang mengharamkan daging anjing? Kalau kita bicara nas, anjing haram. Iya. Seperti babi, nggak ada. Nggak ada di Al-Quran juga. Nggak ada. Iya. Tapi kita punya banyak sekali dalil yang menunjukkan anjing itu pertama liurnya najis. Taring, liurnya. Liurnya najis. Keberadaan dia di dalam rumah
menyebabkan Malaikat nggak? terusirnya tidak masuknya malaikat rahmat. Iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk membunuh anjing hitam, dibilang syaitan. Ya. Kemudian Nabi pernah menyuruh kaum muslimin di suatu saat untuk membunuh semua anjing. Kemudian dihapus hukum itu. Tadinya semua anjing disuruh dibunuh, kemudian dikhususkan anjing hitam saja. Kemudian keberadaan anjing di bawah kolong kamarnya Rasulullah, anak anjingnya. Iya. Suatu ketika Jibril tidak masuk ke kamarnya Rasulullah. Katanya Rasulullah, tumben kau tidak masuk ke kamar. Di bawah kolongmu ada anak anjing. Keluarkan anjing itu, dan tiraimu ada gambar-gambar makhluk bernyawa, cabut. Baru Jibril masuk. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Thamanul kalbi khabith." Uang hasil penjualan anjing kotor. Kotor. Ya. Bejana yang dijilat oleh anjing kita disuruh mencucinya 7 kali. Iya. Salah satunya dengan tanah. Ya. Kemudian kita tahu Rasulullah SAW di antara misi beliau, di antara fungsi beliau sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 156 157 adalah yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Beliau ditugaskan oleh Allah untuk menghalalkan apa yang baik-baik dan mengharamkan apa yang buruk-buruk, yang kotor-kotor, yang bahaya-bahaya. Kalau anjing menjilat kita disuruh cuci 7 kali. Iya. Anjing hitam kita suruh bunuh. Keberadaan dia menjadikan malaikat rahmat tidak masuk rumah. Iya. Kemudian uang hasil penjualannya dibilang khabith. Iya. Kira-kira anjing ini termasuk thayyibat atau termasuk khaba'ith? Iya. Yang buruk, Gitu loh. Iya. Jelas. Pasti yang buruk. Iya. Gitu loh. Jadi jangan kita hanya minta nas, itu terlalu kaku. Iya. Terlalu naif sekali. Orang semua pokoknya maunya nas. Loh, yang mengatur itu Allah dan Rasulnya, bukan Anda. Tanya dong sama para ulama, ini ada dalilnya enggak? Jangan bilang ada nasnya enggak. Tidak semuanya nas. Memang ada khilaf, tapi kita punya banyak sekali dalil. Kalau disimpulkan dari berbagai dalil ini, masa binatang yang baik kita nggak boleh pelihara? Bahkan kalau melihara tidak dengan alasan tertentu, tiap hari pahalanya berkurang 1 qirab. Waduh, Maniktana kalban rugi besar. ghayra kalbi saydin aw masyiatin aw zar'in intaqasa ajruhu kulla yawmin qirab. Siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau menjaga ladang atau menjaga ternak, selain 3 ini dia pelihara anjing, Ya. tiap hari pahalanya berkurang 1 qirab. 1 qirab itu seperti 1 gunung besar. Setiap hari. Tiap hari. Kira-kira ini binatang baik atau buruk? Simpulkan aja dong. Nah, kalau dia binatang buruk, berarti dia masuk dalam keumuman perintah atau misi Rasulullah, wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Aduh, ya. Lagu, musik Iya. disifati dengan sifat-sifat seperti itu, lahwal hadis. Lahwal hadis. Kemudian ucapan tidak berguna untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Iya. Ya kan? Iya. Pelakunya dapat azab yang menghinakan. Kemudian musik itu pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk ke kamar Rasulullah SAW pada hari Id, hari raya. Iya. Ya, di sampingnya Rasulullah ada anak kecil perempuan, Iya. wal jariyatani tughanniyan, nyanyi-nyanyi sambil mendendangkan. Kalau ghina, sekedar ghina itu artinya vokal, tidak pakai alat. Iya. Apa tas namanya? Gina. Ghina Ya. Ghina itu artinya nyanyian suara saja. Anak kecil ya, perempuan ya. Anak kecil perempuan di hari raya. Di hari raya. Abu Bakar langsung marah, mengingkari. Tapi kata Rasulullah, biarkan hai Abu Bakar, karena setiap orang itu punya hari raya dan ini hari raya kita. Artinya
khusus karena hari raya dibolehkan. Iya. Itu pun yang nyanyi masih anak kecil. Oh gitu ya. Ini mafhum dari sini kita bisa pahami selain hari raya itu mungkar. Nabi tidak menyalahkan Abu Bakar karena menyamakan amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah ada seruling setan di rumahnya Rasulullah? Dia menyifati sebagai serulingnya syaitan. Iya. Dan Nabi tidak menyalahkan Abu Bakar. Tapi Nabi bilang biarkan Abu Bakar. Ini pengecualian, ini hari Id. Intinya kalau kita perhatikan banyak sekali dalil-dalil yang ada, bisa kita simpulkan ini juga termasuk sesuatu yang Buruk. khabith. Nah, buruk. Aduh. Banyak sekali dalilnya. Ya, Masya Allah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahannya, ilmunya, Masya Allah. Semoga bisa kita terapkan nih dalam zaman sekarang. Sulit Ustaznya musik itu di mana-mana, Pak. Saya kalau naik kendaraan umum juga, kalau kereta, aduh, juga pendengung terus ya sih. Mau begini ya, begitulah Ustaz ya. Baiklah Ustaz, ini tadi sempat ada pertanyaan Ustaz, telepon masuk, cuman kebetulan si Fulan ini tidak mau disiarkan suaranya, tapi pertanyaannya masih seputar ini. Bagaimana dengan pendapat orang yang menganggap musik itu ulama itu khilaf? Bagaimana mereka yang berpendapat seperti itu, gimana? Hukumnya bagaimana? Nah, gitu. Pertama, adanya khilaf itu bukan dalil. Yang menjadi dalil itu ijma'. Khilaf itu bukan dalil. Khilaf bukan. Nah, jadi jangan salah. Orang berdalil ini boleh karena apa? Karena para ulama khilaf. Loh, khilaf kok jadi dalil? Yang jadi dalil itu ijma'. Ini boleh karena para ulama sepakat membolehkan. Ini haram karena para ulama ijma' mengharamkan. Kalau para ulama khilaf, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Ini nggak bisa jadi dalil untuk mengatakan ini boleh karena masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Bukan begitu. Iya. Bukan begitu. Jadi khilaf itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan atau untuk mengharamkan atau untuk memakruhkan atau menyunahkan atau mewajibkan. Sekedar khilaf ya. Iya. Sorry, sekedar khilaf itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Iya, Ustaz. Harusnya seseorang adalah melihat dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan boleh apa. Iya. Kemudian misalnya kaitannya dengan musik. Siapa Ya. yang mengatakan itu boleh? Ulama di abad berapa? Ya. Kemudian musik seperti apa yang dimaksudkan oleh ulama ini? Iya. Yang kacau adalah dia memahami musik di zaman itu abad ke-5 Hijriah seperti musik sekarang. Jauh sekali, Ustaz. Konser dibolehkan, nggak ada konser di masa itu. Iya. Campur baur laki perempuan. Iya. Nggak ada seperti Nggak itu. Itu berpakaian, musiknya iya. sangat terbatas sekali. Itu pun dengan syarat-syarat. Iya. Nah, jangan asal memaknai dengan sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan oleh para ulama yang mengatakan itu boleh. Iya, betul, Ustaz. Masya Allah. Jadi, kadang-kadang, benar Terlepas dari mana yang rojih ya, terlepas dari mana yang rojih, itu nggak bisa difahami seperti musik yang ada hari ini. juga. Ya betul, Ustaz. Beda sekali, Ustaz. Dari Beda sekali. 5 tahun ke belakang dari sekarang aja udah beda, jauh. Udah beda jauh. Abad 5 Hijriah, ya. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas ilmunya yang sudah di-share kepada kami, pemirsa Fatwa TV juga pendengar radio. Semoga dapat diambil manfaatnya ya. Ini kemudian Ustaz ada pertanyaan lagi dari Ummu Humaira. Ummu Humaira ini ibu rumah tangga di Jawa Barat. Bertanya seperti ini, ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, apakah jatuh talak ketika suami dalam keadaan marah kemudian berucap seperti ini, setelah anak kita lahir nanti kita pisah, cerai. Kemudian kondisi istri sedang hamil muda, setelah kejadian itu beberapa hari kemudian kami akur lagi dan melupakan kejadian itu. Mohon jawabannya, Ustaz. Anak nggak berani jawab masalah-masalah begini. Waduh, Berat. Seorang Dr. Sofyan Baswedan. Baiklah Ustaz, kita skip kita tanya pertanyaan ini lempar ke Ustaz Syafiq aja, Ustaz ya. Boleh. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari penanyanya bernama Tessa Zahra di Bandung, Ustaz, Kota Kembang, Bandung.
Nah, ini pertanyaan seperti ini, semoga Ustadz mau jawab. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Afwan, Ustadz ingin bertanya, ada sebuah perusahaan yang mendukung LGBT atau penyuka sesama jenis yang diketahui karena mereka memasang tulisan dukungan untuk para LGBT di media sosial mereka. Perusahaan ini menjual produk sehari-hari rumah tangga dan sudah tersertifikasi MUI. Yang ingin Anda tanyakan, bagaimana hukumnya jika kita membeli produk dari perusahaan tersebut? Apakah kita dikenakan azab dan juga berdosa karena membeli perusahaan yang mendukung LGBT? Ya. Kedua, bagaimana hukumnya jika kita berjualan salah satu produk mereka, tetapi barangnya termasuk yang mendatangkan manfaat seperti sabun antibakteri, hand sanitizer, dan lain-lain? Apakah kita ikut ta'awun dalam usaha pendukung LGBT ini? Mohon pencerahannya, Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Jadi masalah-masalah seperti ini itu perlu kita rinci ya. Oh gitu. Pertama, apakah benar perusahaan itu mendukung LGBT dan dukungan itu berlaku untuk seluruh anak perusahaan yang ada di seluruh dunia atau hanya induknya saja misalnya atau sebagian anak perusahaannya saja? Iya. Karena begitu induknya mendukung, anak perusahaannya yang di Indonesia juga mendukung. Iya. Itu poin pertama. Iya. Seandainya pun anak perusahaannya yang di Indonesia juga mendukung, Iya. maka ini masuk ke pembahasan apa batasan ta'awun alal itsmi wal udwan. Kriterianya apa sih? Tolong menolong dalam sesuatu yang sifatnya dosa dan permusuhan itu. Iya. Perlu kita ketahui ada 4 kondisi di sini ya. Kondisi yang pertama, ta'awunnya itu sifatnya langsung dan niatnya memang menolong pihak tersebut untuk berbuat dosa atau maksiat atau permusuhan. Iya. Saya kasih contoh, ada orang ingin melakukan maksiat, sebutlah mabuk-mabukan. Oh, bukan, ya Ustaz. Tapi dia tidak punya khamr, Iya. tidak punya minuman keras yang akan dia pakai untuk mabuk tadi. Iya, betul Ustaz. Kalau ada si fulan memberinya minuman keras, Dia mau minum. maka ini berarti minuman keras dia berikan dengan niat biar dipakai untuk mabuk, maka Ya. ini masuk ke kategori pertama. Ya. Niatnya memang untuk membantu maksiat dan pertolongannya, bantuannya langsung bisa dipakai maksiat, Ya. yaitu khamr. Iya, betul. Ini jelas haram. Haram ya. Kondisi yang kedua, bantuannya tidak langsung, tapi niatnya untuk membantu orang maksiat. Oh, seperti apa? Misalnya si fulan yang mau mabuk ini tidak dikasih khamr, tapi dikasih duit. Ya, itu Nih, dia. mau Fasilitas. belikan khamr. Fasilitas ya Ustaz ya. Ini juga haram. Haram juga, iya. Haram karena niatnya tadi. Iya. Yang ketiga, pertolongannya itu sifatnya langsung, Iya. tapi tidak ada niat untuk menolong orang dalam berbuat maksiat. Contohnya ada orang yang mau mabuk-mabukan tadi, dia membeli alkohol. Betul. Alkohol bisa digunakan untuk mabuk-mabukan dalam kadar tertentu ya. Iya. Nah, orang yang menjual alkohol ini niatnya bukan supaya digunakan untuk mabuk, Iya. tapi dia ingin cari untung saja. Oh. Atau orang yang jualan alat musik, Iya. ya jualan majalah porno, jualan sesuatu yang berbahaya, Pisau. yang manfaat. Kalau pisau misalnya jualan ya narkotik misalnya. Oh, Tujuan iya, dia bukan supaya dipakai untuk hal yang misalnya buruk. musiknya dipakai untuk konser, Main band, ya. atau narkotiknya dipakai untuk apa namanya? Main band. Tapi dia cuma ingin cari untung aja. Bagi dia nggak ada masalah. Habis dibeli, dibuang di laut atau diapain nggak ada masalah. Terserah situ ya, terserah terantum gitu ya. Begitu ya. Ini juga haram. Oh, ini haram juga juga, kirain bebas. Karena manfaat barang yang dia jual itu tidak ada yang mubah, manfaatnya haram. Alat musik, Iya. majalah porno, Iya. narkotik, dia tidak memiliki manfaat yang mubah. Sehingga walaupun tidak ada niat
untuk mendukung maksiat tetap saja haram. Yang keempat adalah sesuatu yang tidak bisa langsung digunakan untuk maksiat dan juga tidak ada niat untuk menolong orang lain bermaksiat seperti yang ditanyakan oleh si penanya ini. Anggaplah perusahaannya mendukung LGBT. Tapi barang dia kan bukan barang untuk maksiat toh? Bukan, insya Allah bukan. Ya, sabun, pasta Odol, gigi, sabun cuci dan semisalnya nggak bisa langsung dipakai maksiat. Nggak bisa. Manfaat aslinya manfaat yang mubah. Iya, betul. Dan antum atau si penanya ketika menjual produk ini jangan meniatkan untuk memperkaya perusahaan itu, tapi niatkan saja saya ingin berusaha yang halal, ingin jual beli, nggak ada masalah. Oh gitu, ya. Paham ya? Paham. Itu tergantung niatnya sekarang. Niat kalau si barangnya pengguna ya? nggak ada masalah, tinggal niat si penjual. Ketika dia menjual ini niatnya apa? Kalau niatnya untuk mendukung perusahaan itu, ya itu nggak boleh. Iya. Karena niatnya bukan karena barangnya. Iya. Tapi kalau tidak ada niat seperti itu nggak ada masalah. Seperti Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Iya. Bagi hasil kebunnya di Khaybar separuh-separuh. Tapi tidak ada niat untuk menolong orang Yahudi dalam kekufuran mereka, tidak. Oh iya sempat ya, hampir jelas separuh kebun kurma ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya Mbak Tessa Zahra ya tadi ya. Baiklah itu jawabannya Ustaz. Nih Ustaz kita masih punya adalah waktu berapa menit? 5 menit. Semoga ini bisa dijawab oleh Ustadz dan Ustadz mau menjawab. Ini ada pertanyaan dari Umu Hasna di Bandung. Di Bandung deh ini. Ini Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Afwan mau tanya, saya pernah mendengar atsar dari Anas bin Malik bahwa ketika ada wabah Allah akan melindungi orang yang meramaikan masjid. Apakah atsar ini sahih? Batil. Jawabannya sederhana. Ya seperti itu, batil ya Ustaz ya. Enggak benar. Enggak benar. Ya. Pertama, asarnya diriwayatkan di kitab-kitab hadis yang memang tujuan penulisannya adalah menyebutkan perawi-perawi yang dhaif, yang mungkar, yang macam-macam lah. Intinya kitab itu seperti kitab Ad-Du'afa Al-Kabir, tulisan Imam Al-Uqaili. Ad-Du'afa, namanya Ad-Du'afa, orang-orang yang dhaif. Jadi beliau menyebutkan biografi perawi-perawi dhaif dan mencontohkan hadis-hadisnya mereka. Salah satunya adalah hadis yang kayak gitu. Adalah kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Sama juga punyanya Ibnu Adi. Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Untuk perawi-perawi atau rijal yang dhaif. Disebutkan nama perawinya, biografinya, siapa yang mendhaifkan mereka, contoh hadisnya. Nah, ini hadis yang seperti ini ditemukannya di kitab-kitab kayak gitu. Kan jelas indikator apa itu namanya. Yang kedua tidak sesuai juga dengan fakta. Tidak sesuai dengan fakta. Faktanya orang yang masuk masjid emang kebal corona? Enggak. Iya, malah kena ya. Faktanya enggak begitu. Gitu loh. Iya, betul. Masya Allah, ya, baik Ustaz. Baiklah Ustaz, bagaimana operator, masih ada waktu kita? Baik, alhamdulillah. Baiklah, ini masih ada waktu. Alhamdulillah, kini masih ada pertanyaan Ustaz sedikit mengenai ini riba nih Ustaz. Dari Wafir, Mas Wafir, Mbak Wafir, seorang perempuan, kelahiran tahun 64, seorang pegawai negeri sipil di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, saya nabung di bank konvensional. Sebaiknya digunakan untuk apa ya bunga yang dihasil dari tabungan tersebut? Karena saya tidak ingin memakainya. Bagaimana Ustaz? Min mengatakan nggak usah diambil. Kalau masih di rekening biarkan. Dalil beliau adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Dzaru, biarkan sisa-sisa riba, jangan kau ambil. Boleh gitu. Itu saya katakan pendapat salah satu ulama. Ada pendapat lain mengatakan kalau uang ribanya itu tidak diambil maka akan dipakai oleh mereka. Iya. Ala kulli hal, dua-duanya adalah pendapat yang masing-masing punya pijakan ya. Iya. Kalau memang belum terambil, masih di rekening, dibiarkan dengan maksud mengikuti fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka tidak ada masalah. Ya. Kalau ingin diambil untuk digunakan
untuk kemaslahatan umum, maka juga banyak ulama yang memfatwakan seperti itu. Kemaslahatan umum seperti pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas umum, WC umum, aspal jalan, untuk kebersihan, jembatan, pos ronda dan semisalnya. Tapi tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi dia, bayar pajak, ya, bayar retribusi, apalagi untuk dimakan, nggak boleh. Nggak boleh. Baiklah, Masya Allah Ustaz. Baiklah Ustaz, Alhamdulillah dengan pertanyaan tadi Ustaz kita cukupkan program hari ini ya, live interaktif Mendalil Akhlak Rasulullah. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang diluangkan untuk kami di sini di studio dan pemirsa Fatwa TV juga pendengar radio Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Insya Allah pekan depan Ustadz masih berkenan untuk meluangkan waktunya bersama kami di sini. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya kami memohon maaf Ustadz atas gangguan teknis yang terjadi pada sore kali ini. Baiklah, baiklah pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas banyak sekali pembahasan dari mulai masalah musik, masalah keharamannya anjing, keburukannya anjing, terus kemudian sampai ke masalah riba tadi yang terakhir. Alhamdulillah semoga dapat kita petik dari apa yang sudah dinasihatkan oleh Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Baiklah pemirsa, untuk itu kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan